besar virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Beberapa varian virus menginfeksi dan diketahui menyebabkan penyakit mulai dari selesma biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Novel coronavirus merupakan virus corona jenis baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Virus ini ditengarai bermulai dari kawasan Wuhan, Tiongkok. Setelah merebak luas, penyakit yang ditimbulkan oleh virus varian baru ini dinamai Coronavirus Disease 2019 alias COVID-19. Seperti penyakit pernapasan lainnya, infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Kondisi ini bisa menjadi lebih parah bagi beberapa orang dan dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. Orang tua dan orang-orang sebelumnya mempunyai riwayat penderita penyakit lain seperti diabetes dan penyakit jantung akan lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena virus ini. Hal ini juga diperjelas oleh Dr. Willy Japaris yang juga aktif mengajar di Kaprodi Dharma Usada atau Ilmu Kesehatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Nah, mengenai wabah COVID-19, pertama kita mesti memperhatikan himbauan ya dari Kementerian Kesehatan. Virus COVID-19 satu mudah menular. Menularnya lewat mana? Lewat percikan ludah, baik lewat bersin, batuk, ya langsung gitu ya, ataupun tidak langsung lewat permukaan, misalnya lewat benda-benda yang kena percikan itu. Ya kita pegang, kemudian orang lain pegang, percikan yang ada virusnya, pegang hidung, nah dia akan tertular. Ya, satu pencegahan. Kedua, virus itu semacam virus flu. Jadi tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri, ya, asalkan tubuh kita dalam keadaan kuat. Maka mesti jaga istirahat yang cukup, ya, makan gizi yang seimbang, ya, termasuk herbal, ya, sayur mayur yang membuat fisik seimbang. Ya, dengan demikian tidak mudah terkena flu, ya, termasuk COVID-19. Sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara lain juga terindikasi adanya kasus virus corona pun warganya melakukan hal yang sama. Barang-barang yang tentunya menjadi sasaran adalah masker serta hand sanitizer. Menurut psikolog kesehatan jiwa, Dr. Surya Wijaya, fenomena panic buying ini terjadi akibat orang-orang berusaha mendapatkan rasa kontrol. Ada begitu banyak faktor yang mengganggu seputar wabah COVID-19, sehingga orang-orang merasa mereka kehilangan kendali atas hidup mereka. Yang namanya virus corona itu adalah salah satu jenis virus yang menyerang sistem saluran napas bagian atas. Strainnya sangat banyak, ya. Jadi belum dibikin vaksinnya, ya, karena memang saking banyaknya strain itu, jadi dia bisa berubah-berubah terus DNA-nya. Nah, jadi dulu kan pernah ada SARS, pernah ada MERS, ya, dan ini corona. Sebetulnya kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, nggak masalah. Jadi resepnya adalah mempertahankan kondisi fisik yang sehat, tidur yang cukup, ya, makan sayur buah yang cukup. Saya kira yang penting itu. Secara logika, ya nggak usah khawatir. Jaga kebersihan oke, ya, pakai masker oke, ya, cuci tangan lebih sering oke, ya, sebagai langkah pencegahan. Menariknya, tidak hanya media massa yang menyebabkan kepanikan publik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kadif Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta, Dr. Baroto SHMH. Sepertinya terdapat juga peran masyarakat secara personal membagikan informasi mengenai virus corona, sehingga masyarakat begitu heboh dalam menyikapi virus corona. Karena berita mengenai virus corona dapat diminimalisir dengan koordinasi penyampaian informasi yang baik. Seharusnya semua elemen meningkatkan koordinasi dan sinergi agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait virus corona. Kalau terkait dengan informasi, ya, ini sebenarnya saya hanya menekankan pesan-pesan yang memang sudah disampaikan oleh pemerintah. Pertama, virus ini kan memang sudah menjadi wabah internasional. Kemudian
kemudian dengan segala kondisi yang ada, pertama tidak panik, ya kan? Tidak panik, kemudian tidak panik lah, berarti menerima informasi ya cari kebenarannya. Terus kemudian selain tidak panik, kita juga tidak boleh menyepelekan, tidak boleh apa ya istilahnya cuek atau apalah terhadap ini. Artinya memang harus disikapi dengan hidup sehat, menjaga stamina, ya kan? Terus mengurangi interaksi dengan orang lain, karena memang virus ini penyebarannya sangat cepat sekali dan kita tidak tahu, belum ada obatnya lah, belum ada. Jadi ada dua hal penting seperti tadi, bahwa tidak perlu panik kita hadapi semua ini. Terus secara internal kita harus mempunyai kesehatan yang baik, ya kan? Kesehatan yang baik, terus cara hidup kita juga lebih baik. Sesungguhnya, dalam menyikapi fenomena baru apapun, hendaknya kita semua bersikap tenang sehingga tidak membuat kegaduhan. Dalam sudut pandang ajaran Buddha, menekankan kesehatan sebagai keuntungan terbesar yang dimiliki setiap manusia, seperti yang diuraikan pada Arogya Paramalabha, Dhammapada 204. Dengan hidup sehat, maka setiap manusia dapat melakukan segala aktivitas dengan baik. Tanpa kesehatan pula, sangat sulit rasanya setiap manusia untuk beraktivitas termasuk berlatih dhamma dengan baik.